Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan mengenai karakter. Hari ini kita mau belajar karakter Yesus. Sebelumnya saya rindu kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hendaklah kita semua dalam hidup kita bersama, ya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, sama-sama. Makanya ada sama di sekolah, di pekerjaan, di kantor, di pelayanan. Hendaklah dimanapun kita sama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di dalam bahasa Inggrisnya dia bilang begini, the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Attitude-mu, sikapmu, karaktermu itu harusnya satu, sama seperti Yesus katanya. Jadi hidup kita ini Yesus mau sama seperti Yesus. Ketinggian hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana karakter kita. Ya, sekali lagi, ketinggian hidup kita itu akan sangat dipengaruhi bagaimana karakter kita. Saya rindu membawa saudara ke dalam satu cerita di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Satu kali ada seorang yang bernama Yairus, dia kepala rumah ibadat. Kalau zaman itu kita selalu ingat kepala rumah ibadat itu orang Farisi, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang sibuk mempersiapkan rumah ibadah, mempersiapkan kebaktian, orang yang taat, orang yang dihormati. Kemana-mana, mari pendeta. Mari pendeta. Kalau zaman sekarang, kudulkan, duduk di depan. Itu ahli Taurat atau kepala rumah ibadat sangat dihormati. Yairus satu kali anaknya sakit. Lalu waktu Yesus datang ke daerahnya, dia datang jumpa Yesus, dia langsung tersungkur. Tersungkur. Orang yang biasa dihormati, kemana-mana dihormati, selalu ditanya, gua menurut du pendeta. Gua kap du si mejilaina pendeta. Ini tiba-tiba dia nggak peduli lagi jabatannya, dia lari dan dia tersungkur di kaki Yesus. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Dia nggak peduli lagi jabatannya, tapi dia tersungkur di kaki Yesus. Dan luar biasanya, apa yang dia bilang sama Yesus. Dia bilang, Yesus, anakku sakit, datanglah kau ke rumahku, tumpangkan tanganlah. Mungkin dia pernah dengar cerita Yesus menyembuhkan dengan tumpang tangan. Dia bilang, datanglah ke rumahku, tumpangkan tangan, baru anakku sembuh. Luar biasanya, Yesus nurut. Dia bilang, ayo, ayo. Lalu dia ke rumah orang itu. Jadi ini satu cerita yang luar biasa. Ada apa di balik cerita ini? Kok Yesus pun nurut seperti apa yang dikatakan Yairus? Ada lagi satu cerita yang berbeda. Ini juga sama. Apa yang dia bilang sama Yesus, Yesus juga lakukan persis sama seperti apa yang dia omongkan. Matius 8 itu bikin aja tandanya. Nanti kita akan kembali lagi. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ini cerita yang lain.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada juga prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak akan pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bilang kiri kanan, jadilah padamu seperti apa yang kamu percaya. Makanya hati-hati dengan kepercayaan kita. Apa yang kamu percaya jadi padamu. Kalau kamu percaya semua akan baik-baik, jadi padamu. Tapi kalau kita entah guang, entah low kari jaure, entah bagai, entah meserang kari, entah, jadilah padamu seperti apa yang kau percayai. Ari bagai, entah lana ibu kari tersekolahkan anak kue, jadilah padamu seperti apa yang kau percayai. Ya meseragia, lihat nge Tuhan, naik pesampatina ngaku, kange laku sampatina, jadilah padamu seperti apa yang kau percayai. Jadi perwira ini luar biasa, dia jabatannya tinggi. Dia bilang, "Ada hambaku sakit." Kalau istilah sekarang, ada pembantuku sakit. Sembuhkanlah Tuhan Yesus. Ayo kata Yesus. Nggak usah datang ke rumahku. Nggak layak aku terima kamu Yesus. Terlalu luar biasa. Terlalu hebat. Jadi gimana? Gini Yesus, aku ini kan bawahan juga. Di bawahku pun ada lagi. Tinggal ku perintahkan, lakukan A, B. Yesus pun gitu aja lah. Yesus ngomong aja, aku yakin anakku di sana sembuh. Yesus bilang, jadilah padamu seperti apa yang kamu percayai. Di Alkitab itu, Yesus itu banyak kali cara-caranya yang unik-unik. Dan Yesus itu nggak pernah terpaku pada satu cara. Yesus ini tadi, dia datang ke rumah Yairus, tumpang tangan. Caranya tumpang tangan. Tentang perwira, Yesus datang pun nggak, dia ngomong aja, jadilah benar, sembuh. Satu kali ada orang buta, Yesus meludah di tanah, ambilnya tanahnya, taruhnya ke matanya, jeli. Satu kali, galar pajak lalit senta, kata murid-murid, pergi kau mancing. Lalu mancing murid-muridnya, nanti di mulut ikan ada uang, dia mancing. Jadi cara Yesus itu unik-unik. Di sini Yesus sedang menjelaskan bahwa cara nggak penting bagi Yesus. Ada sesuatu yang lebih penting di balik cara itu. Masalahnya kita sering kali ribut karena cara. Jadi nggak usah kita ribut gara-gara cara. Pakai cara itu saja masing-masing. Ada orang kalau nggak ribut dia berdoa, nggak puas rasanya. Ributlah kamu berdoa. Yesus. Ada orang tenang pula dia baru bisa Yesus. Pakai cara, nggak masalah itu. Jadi cara nggak Yesus nggak penting. Yang penting ada sesuatu yang lebih penting di balik itu, yaitu apa? Jadilah padamu seperti apa yang kamu percayai. Di balik itu ada satu iman, itu yang paling penting bagi Yesus. Waktu kita berdoa mau nangis, mau teriak, mau senyap, nggak penting. Makanya Yesus bilang, Yesus cinta segala bangsa. Kalau saya pakai istilah, Yesus cinta segala gereja.
Banyak kita kan mempermasalahkan itu. Ada gereja, orang bilang gereja Pantekosta, gereja nangis-nangis. Sama kita juga bilang, itu gereja nggak tepuk tangan, kita bilang pula. Bagi kita masalah, tapi bagi Yesus nggak penting. Saudara mau nangis, yang penting ada nggak iman di balik itu. Saudara mau Allah Maha Hadir, nggak penting. Yang penting ada nggak iman saudara nyanyi itu. Mau saudara lompat-lompat, mau bahasa roh, kalau nggak ada iman bagi Yesus, itu tidak akan melakukan sesuatu. Makanya Yesus sedang cerangkan, bagiku nggak penting cara. Aku bisa pakai anak kecil, pakai kaum muda, pakai orang tua. Nah, Yesus itu sedang menjelaskan bahwa bagi Yesus yang paling penting di balik itu semua, ada nggak iman. Dan iman itu adalah, kalau saya pakai istilah, frekuensinya atau tempat bekerjanya Allah. Tapi ketakutan adalah frekuensinya iblis bekerja. Kalau kita kembali ke cerita Yairus, nah ceritanya begini. Waktu Yairus tersungkur, dia bilang, Yesus datang ke rumahku. Ayo kata Yesus. Waktu Yesus sama Yairus datang dan banyak orang mengikuti mereka, tiba-tiba di tengah jalan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Lalu dia udah lemas, udah habis semuanya, gak ada lagi hartanya. Lalu dia punya iman. Belum datang Yesus, tapi mungkin dia udah dengar informasinya, Yesus akan datang. Asal ku jamah saja jubah Yesus. Dia pakai iman. Lalu waktu Yesus datang, gue cerita, gue Yesus, kayak artis lah mungkin, Yesus, salaman Yesus. Mungkin datang Simon, olah rapat so, Yesus, selfie kalau zaman sekarang. Waktu Yesus datang, Yesus tiba-tiba berhenti. Kayaknya ada yang pegang jubahku ini. Siapa ini? Siapa? Datang Simon Petrus. Siapa nih gini banyaknya. Siapa yang tahu? Yesus ini ada-ada aja pun. Enggak, ini beda ini. Memang banyak yang pegang aku, tapi ada ini satu yang pegang aku dengan imannya, sehingga ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari hidup. Mana tahu kami ini. Ada. Dan di situ ceritanya perempuan itu ngaku, ya, aku yang pegang. Yesus juga ngomong sama dia, engkau sudah sembuh, imanmu lah yang menyembuhkan. Jadi banyak orang pegang Yesus, banyak. Tapi hanya satu yang sembuh, yang punya iman. Kalau saya pakai istilah, banyak orang ke gereja, tapi hanya orang yang pakai iman yang akan terus mengalami Tuhan. Bilang kiri kanan, pakai iman. Jangan pegang-pegang aja Yesus. Lolit oratna ditagang-tagangin itu saja Yesus. Nggak ada oratnya kita rajin ke gereja kalau nggak kita pakai iman. Pakai iman kita. Waktu dia sembuh, pasti banyak cerita-cerita. Mantap, udah sembuh. Langsung ada mungkin yang update status. Ada seorang ibu 12 tahun. Mantap. Jadi waktu mereka masih ribut berbicara-bicara, Markus 5 ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, masih ribut, masih berbicara, ini baru sembuh, ada seorang wanita, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Mungkin ini anak berunya Yairus. Dan berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Waktu mujizat terjadi, tiba-tiba satu datang anak beru, Yairus, gula nailit anak tanah, udah nggak ada lagi anak kita. Mungkin ada yang peluk Yairus, katengah, kakal ngeningku kami katengah, kita ngesila sangap katengah. Mungkin begitu. Mungkin ada lagi bibi-bibi datang, dia perante-rante ke uga nari ngening kami butet. Uga ngening kami man bapan doe butet. Kadang kan ada gitu dikerja-kerjakan. Gua lah percian doe butet. Orang karo ini.
Ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka yang ribut itu. Butet, bapak tengah, gagalnya. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka itu. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut. Ulah kambiar, ulah homadiar. Percaya saja. Tekam, persea tuau. Kata Yesus. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Karena udah ribut. Oleh ini pedah kau ikut Grina. Gejagi saja kau Grina, kata Yesus. Ayo, 3 orang, ayo murid ikut. Yang lain nggak boleh disuruh ikut. Yang tadi mungkin di belakang rame-rame ikut Yesus, nggak boleh lagi ikut. 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang ribut lagi. Di sana pun ribut, di rumah pun ribut. Menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, kenapa kamu ribut dan menangis? Anak itu enggak mati, tapi tidur. Ayat 40. Tapi mereka menertawakan dia. Tadi, putih, sabar kami dah, ribut. Lalu datang Yesus. Lalu Yesus bilang, ngapain kalian nangis? Dia nggak mati, dia tidur. Tadi. Persis orang karo. Apa Ujur. Enggak tahu, mungkin orang Yahudi juga mungkin ada kayak orang karo, ada orang-orang nangis dibayar. Makanya bisa sambil nangis langsung ketawa. Tapi Yesus usir orang-orang, jangan ribut. Saya himbau kepada jemaat, kalau ada orang meninggal, kalau kamu dikasih kesempatan bicara, bicaralah yang bagus. Nangis silahkan, gak apa-apa. Tapi nangisnya pun berkelaslah sikit. Aku bicara kuidah bagi jemaat, gue gutuk, komen, tarik. Boleh nangis, kami ingat kebaikannya boleh. Tapi kasih kata-kata yang baik. Nggak usah, bangilah sangap kami itu. Saya kadang-kadang lihat orang meninggal, banyak orang yang justru pamer kebaikan di situ. Petengah, orang yang petengah. Luaris lewat dengan aku taruhkan cimpeng petengah. Supaya orang dengar dia itu suka ngasih cimpeng. Padahal baru sekali itunya dikasihnya seumur hidup. Justru karena dia ngantar cimpeng maka mati petengah nada. Sanggat iya, gua maka mahuli anak endos kelena. Lalang ko tama-tama. Banyak orang kan gitu, pamer kebaikan supaya orang tahu petengah. Selama indah, ku teman-teman kalau kamu rumah sakit. Motivasi itu udah nggak benar lagi. Boleh nangis berkelas, udahlah. Selamat jalan petengah, sehat kami Grina, kuat kamu mami. Mi amin nginin dua. Yesus pun waktu dengar gitu ribut kali. Jadi nangis boleh, nggak apa-apa, tapi jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Jadi Yairus ini, kalau kita bisa bayangkan, dia mungkin sering dengar tentang Yesus. Dan waktu Yesus datang ke kampungnya, waktu dia lihat anaknya sakit, mungkin imannya pun udah mulai turun. Lalu waktu dia lihat Yesus, Yesus penyelamatku datang. Makanya dia tersungkur, dia berpikir gak ada lagi harapan yang lain selain daripada Yesus. Dan waktu dia jalan sama Yesus, di tengah jalan ada 12 tahun pendarahan sembuh. Imannya mungkin bangkit lagi. Oh, aku gak salah pilih, ini Yesus mantap nih. Nanti anakku pasti sembuh. Tiba-tiba datang anak Bruna. Jangan lagi susahkan Yesus. Anakmu sudah mati. Mungkin imannya udah mulai goyah. Tadi pun setengah-setengah udah mulai turun. Gimana ini? Gimana ini? Mau percaya tetap kepada Yesus atau percaya kepada omongan anak beru atau omongan orang-orang? Mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Kita mau percaya kepada Yesus atau mau percaya kepada situasi keadaan. Makanya hari ini saya mau terangkan ada beberapa sifat Yesus, karakter Yesus. Pahami ini, imani ini, maka ini akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan itu adalah setia. Tuhan gak sama kita. Kadang kan suka kita bilang, ya kalau ngelihat dia itu, kita pun pahalanya kita, apalagi Tuhan, belum tentu. Apalah yang bisa pun diandalkan dari hidupnya itu. Kita aja pun ngelihat gak beres, apalagi Tuhan. Belum tentu. Yang pertama kita harus tahu karakter Tuhan. Hari ini saya rindu kita belajar karakter Tuhan. Dan kita juga di ayat pertama tadi mau belajar sama seperti Yesus. Tuhan itu setia. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saya rindu kita baca lagi 2 Timotius 2 ayat 13. Tuhan itu setia. Kalau aku gak setia, apakah Tuhan masih setia kepada aku? 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Kalaupun kamu malas-malas ibadah, Tuhan tetap setia. Kalaupun banyak hal yang kamu lakukan nggak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tetap setia. Itu sifat Tuhan. Sampai di kalau ada istilah amanat agung, pergilah kabarkan Injilku dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang selalu setia menyertai kita. Ingat ini, itu sifat Tuhan, dia setia. Kalaupun kita gak setia, Tuhan tetap setia. Yang kedua, Tuhan itu pengasih dan adil. Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Kalau penyayang itu kerjaannya menyayangi. Kalau perampok kerjaannya merampok. Kalau penipu kerjaannya menipu. Kalau penyayang udah kerjaannya, udah sifatnya menyayangi. Saya kemarin nonton ada satu video, ada seorang wanita dia penyayang binatang. Di rumahnya itu banyak dia pelihara binatang, termasuk ular pun dia pelihara. Di siang itu dia mungkin nggak tahu mau memeriksa kebersihan, mau periksa kesehatan binatang. Ada satu ular piton,
Lalu dia buka kacanya. Padahal dia selalu kasih makan, dia pelihara, dia buka kacanya, tiba-tiba langsung ular piton itu gigit tangannya, lalu dia putar, dia lilit orang ini. Dan waktu aku lihat lilitnya, karena dia itu penyayang binatang, dia enggak bak. Kalau kita kan gitu, bak. Dia udah digigit, udah dililit, cara bukanya itu pun pelan-pelan dia. Udah lepas, nyemprot darahnya itu karena kena di urat nadinya. Langsung ditutupnya pakai kapas. Masih dipegangnya ular itu pelan-pelan, dimasukkannya lagi ke kandangnya, ditutupnya. Itulah kalau penyayang binatang. Udah digigit pun dia tetap masih sayang. Tuhan kita itu penyayang. Bilang kiri kanan. Walaupun kamu sering menggigit, Tuhan tetap sayang. Karena Tuhan itu sifatnya penyayang. Bilang kiri kanan, bersyukur kali kita punya Tuhan seperti Yesus. Banyak orang berpikir, itu yang saya bilang, kita gak sama Yesus. Kadang kita, kalau kita lihat orang, misalnya gak benar, udahlah gak percaya lagi aku sama dia. Tapi Yesus gak seperti itu. Yesus tetap sayang sama kita. Jadi, pelajari sifat Yesus, kenali Yesus. Yesus tidak sama dengan kita. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Yang ketiga, Bilangan 23 ayat 19. Sifat Tuhan yang ketiga, dia itu Tuhan yang memegang janji. Dia bukan pembohong. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Tuhan kita itu tepat janji. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, dia pasti akan tepati. Kalau enggak hari ini mungkin besok, kalau enggak besok lusa. Yang pasti Tuhan tahu waktu yang tepat. Jadi sukalah baca firman Tuhan, karena di sini berisi janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Ya ingat janji itu, kemanapun kita pergi aku tetap disertai Tuhan. Tuhan itu gak pembohong. Ingat cerita Yairus, waktu anaknya sudah mati, lalu dia bilang sama Yairus, percaya saja. Dia kan sedang janji ini. Padahal di sana anak udah mati, percaya saja. Sampai di rumah, lalu Yesus teriak, jangan nangis. Dia itu nggak mati, tidur anak itu. Yesus nggak ecek-ecek itu. Yesus ngomong apa yang dia ngomongin, dia tepati. Yesus bilang anak itu nggak mati, dia tidur. Makanya waktu Yesus ke kamar anak itu, dia bilang, talitakum, bangunlah. Karena Yesus bilang dia lagi tidur. Kalau Yesus bilang dia udah mati, Yesus bilang bangkitlah. Jadi Yesus itu nggak bohong. Kalau anak itu pagi-pagi kamu bangunkan, gimana kamu bangunkan? Bangun. Karena kamu tahu dia tidur. Nggak pernahnya kamu bilang, nakku bangkit. Kita pasti ngomong, bangun karena dia tidur. Yesus juga bilang dia nggak mati, dia tidur. Makanya Yesus menepati omongannya, nggak ecek-ecek. Dia nggak ngomong untuk menyenangkan orang, enggaknya dia tidur. Padahal Yesus sudah tahu dia mati. Kalau Yesus bilang tidur, lalu Yesus bilang bangun, anak itu bangun. Jadi Yesus itu Tuhan yang bisa memegang janji. Yang keempat, jadi kalau Yesus pegang janji, kita juga jadi anak Tuhan, belajar punya karakter sama seperti Yesus, tepat janji. Yang keempat, Yesus kita itu dia adalah Allah yang bisa menerima kita apa adanya.
Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya. Yesus itu terima kita, makanya dipesankan, yo jemaat lo gendak belajar juga terima orang lain apa adanya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita apa? Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa pun Yesus mau tetap mengasihi kita. Kalau kita baik-baik Yesus mengasihi, wajar. Tapi ketika kita berdosa pun Yesus mengasihi kita. Sifat Yesus yang kelima, Yesus itu adalah Yesus yang peduli. Sampai Yesus pernah ngomong gini, rambut di kepalamu pun aku tahu, itu pun gak diizinkan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Wah, itu menurut saya ekstrim sekali itu. Siapa di sini pernah hitung rambut? Kenapa Yesus gak bilang jari-jari di kakimu pun aku perhatikan? Ya karena jari-jari bisa dihitung. Rambut, ini Yesus pakai, rambutmu pun aku peduli. Jatuh satu aja, kamu peduli nggak rambut lu? Kamu pun nggak peduli. Sisiran kamu udah lengket semua, rambut di sisir itu gini saja, nggak peduli kamu. Pagi peturah kamu. Kita pun nggak peduli, tapi Tuhan kita peduli. Kalau rambut yang kita nggak peduli saja, Tuhan peduli. Apalagi dompet itu, Tuhan peduli. Apalagi rumah tangga itu, Tuhan peduli. Apalagi jodoh itu, Tuhan peduli. Buat yang belum nikah ya, jangan bapak-bapak amin kamu. Tuhan peduli. Kesehatan kita, Tuhan peduli. Masalahnya sekarang, sekali lagi, Tuhan bekerja hanya kalau kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh iman. Jangan dipimpin ketakutan. Kalau kamu izinkan hidup itu dipimpin ketakutan, kekhawatiran, di sana Allah nggak bisa bekerja. Tapi kalau kamu izinkan diri itu dipimpin oleh iman, percaya saja. Belum lihat pun percaya saja. Anak pun udah mati, percaya saja kata Yesus. Udah tipis pun dompet, percaya saja. Amin. Ini kelihatan yang bokek-bokek ini. Tuhan peduli. Jadi Tuhan itu akan bekerja sesuai dengan apa yang kita percayai. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dompet itu tipis yang kamu sedang alami itu pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan itu. Sakit penyakit yang kamu alami biasa, tidak akan melebihi kekuatan itu. Masalah-masalah itu biasa, tidak akan melebihi kekuatan itu. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kita dicobai, Tuhan itu setia. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Kalau di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Segala, jangan setengah-setengah. Jangan kalau sakit kamu serahkan sama Tuhan. Kalau masalah keuangan, ailo tuhu. Jangan, segala sesuatu serahkan kepada Tuhan.
Itu sifat Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang peduli. Sifat yang berikut, Dia adalah Tuhan yang selalu bekerja, atau Dia Tuhan kita yang tidak malas. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus bilang, Bapakku pun kerja sampai hari ini, makanya aku pun sampai hari ini kerja. Kerja. Nah, itu moto Yesus. Jadi kita harus sadar bahwa Yesus selalu bekerja dalam hidup kita. Waktu saya baca cerita Yesus itu begitu giatnya bekerja dalam kehidupan Yesus. Sampai kalau saya baca ceritanya ini, sepertinya Yesus yang lebih semangat dari Yairus. Waktu Yairus datang, Yesus bilang, ayo, jalan ke rumahnya. Di tengah jalan ada orang disembuhkan. Lalu datang pula anak berunya bilang, udah mati Yesus. Yesus kasih semangat sama Yairus, percaya ya, jangan takut, percaya. Yesus itu aktif, kasih semangat sama Yairus. Mungkin imannya pun udah mulai, jangan percaya. Karena Yesus udah bisa merasakan bagaimana mungkin iman Yairus itu mulai pindah dari frekuensi iman mau pindah ke frekuensi ketakutan. Yesus gak kasih kesempatan. Jangan. Sampai orang nangis, Yairus. Udah. Yesus kan aktif itu ya. Yesus dia bekerja. Ayo. Udah tinggal kau semua, jangan ikut. Yesus aktif untuk menjaga iman si Yairus. Sampai rumah semua, diam kau semua, kata Yesus. Nggak mati dia, tidur dia. Dia kan Yesus itu sedang memberi semangat kepada iman Yairus supaya imannya jangan mati. Sampai Yairus pun tetap kuat, dia masuk ke kamar dan terjadilah mujizat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, tanpa kita memandang dengan mata kepala sendiri, sebenarnya Tuhan jauh lebih aktif daripada kita. Waktu kadang-kadang kita udah sepertinya putus asa, kita bilang Yesus melalui Roh Kudus bilang, semangat aku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kamu sering-sering bilang, bisa putus banyak nanti sarap dulu. Kalau udah putus satu, putus tuh, terakhir nanti, Jadi Tuhan itu selalu aktif. Bisa saja waktu itu Yesus membaca hati Yairus, waktu dia tahu anaknya itu udah mati. Gara-gara dia terlambat, gara-gara Yesus menyembuhkan perempuan itu. Kan bisa saja Yairus marah. Apa kau gara-gara kau mati anakku? Kalau kayak kau udah 12 tahun ya, sakit mati saja min kau tadi. Dasar perempuan, gara-gara kau banyak kali kau cerita. Gomeng, kan bisa pula gitu. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah ingatkan, jangan takut. Mungkin itu bisa terjadi kalau Yesus nggak ingatkan, kalau Yesus nggak aktif. Yesus aktif dalam kehidupan Yairus. Yesus juga aktif dalam kehidupan kita semua. Makanya Yesus selalu melalui Roh Kudus, jangan takut. Waktu orang nangis, Yesus usir, Yesus aktif. Padahal ngapain rupanya dia? Kenapanya rupanya dia di situ? Dibiarkannya nangis semua situ. Kenapa rupanya? Biarkan aja nangis. Yuk, Yairus kita ke atas. Bediat. Kan bisa. Yesus itu aktif. Dia nggak mengizinkan ada suara-suara yang melemahkan, mengganggu iman anaknya si Yairus ini. Yesus itu juga aktif kadang-kadang menolong kita. Jangan anakku, ini gak perlu didengar, ini gak perlu dilakukan, ini gak perlu diikuti. Jangan, Yesus selalu aktif. Karena Yesus sayang kepada kita. Jadi Yesus itu selalu ambil peranan penting dalam kehidupan kita.
Makanya kadang-kadang Tuhan ajar kita untuk belajar mengeliminasi suara-suara mana yang masuk, mana yang nggak perlu masuk. Kita harus belajar. Saya waktu ke Korea, saya dapat visa itu hanya 2 minggu. Jadi waktu kami terbang sampai di Bandara Incheon namanya, itu turun salju. Temanku yang nunggu di sana dia bilang, wah ini mujizat buat kalian. Belum pernah sejarahnya bulan seperti ini turun salju. Biasanya bulan sekian-sekian, ini dia turun salju khusus buat kalian. Waktu kami keluar dari pesawat, dinginnya minta ampun. Kalau saya nggak salah itu -8 derajat. Kita ngomong pun berasap itu begitu. Lalu udah sampai rumah, langsung dihidupkannya pemanas ruangan. Di sana ada kayak AC tapi pemanas ruangan. Lantai itu pun panas semuanya. Wah enak. Visaku cuma 2 minggu. Lebih dari itu aku akan nggak boleh lagi pulang ke Indonesia atau aku ditahan. Jadi waktu sampai kami di sana dingin kali. Kita di sini aja 20 derajat atau 25 derajat udah kedinginan kita. Di sana -8 derajat. Sampai bibir ini pun pecah semua, keriput karena dinginnya. Lalu dengan begitu apakah aku bilang udahlah di rumah aja kita 2 minggu di rumah. Dingin keluar, kena salju nanti sakit masuk angin kita nanti. Gitu kami bilang. Enggak, teman-teman saya itu cerita, wah 2 minggu itu waktu yang singkat. Kita harus atur, buat schedule. Hari ini jalan ke sini, besok ke sini, sini. Kita harus jalan. Lalu kami jalan, dia kasih kami perlengkapan. Pakai jaketnya udah pakai baju banyak, mungkin 3-4 lapis. Pakai lagi jaketnya itu. Pakai lagi ada sarung tangan itu, ada pula talinya ke sini. Sini sab gini. Pakai lagi topi yang tutup ke sini, tutup sini. Bawa lagi lip balm namanya seperti lipstick supaya berminyak selalu bibir ini supaya enggak sempat kering. Tutup semua. Sepatu pun dia kasih sepatu yang tebal supaya pijak salju pun enggak apa-apa. Dan akhirnya kami dengan begitu kami bisa jalan. Kalau kamu melihat tempat-tempat yang indah, perlengkapi diri kita. Saya menceritakan ini, berita-berita buruk, berita-berita negatif, hal-hal yang negatif itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Dengan adanya berita-berita negatif itu, apakah kita diam saja? Enggak lah, aku enggak mau lagi pakai Facebook, enggak mau lagi pakai YouTube, enggak mau lagi nonton TV, enggak mau lagi baca koran. Ku gereja pelani pedah, labo jore kena jemaat andai, percikurang andai kerena, ku 3 pe aku lanai, ciga ateku dosa kerena. Gitu kita? Enggak. Justru kalau berita-berita itu enggak bisa kita hentikan, ya sekarang pakailah baju kita, pakai baju panas dulu. Jaga diri Indu. Karena berita-berita seperti itu nggak akan bisa kita stop. Waktu aku sampai di Korea, aku nggak berdoa di dalam nama Yesus segala roh-roh salju berhenti 2 minggu. Haleluya. Enggak. Ya kalau salju ya mau gimana, turun-turun. Udah akulah pakai jaket. Kita pun sama, nggak bisa roh-roh yang kirim berita-berita yang menakutkan di Facebook, Instagram, di TV, selalu ketakutan yang kita lihat. Sekarang itu nggak bisa kita larang, yang perlu kita jaga telinga kita, jaga hati kita, pakai jaket dulu. Sama yang selalu saya cerita, ada katak masuk lubang. Waktu dia mau keluar lubang itu nggak bisa karena terlalu tinggi. Teman-temannya bilang jangan lompat dia, jangan lompat. Akhirnya teman-temannya pun kesal. Kau memang keras kepala, nggak bisa dibilang, betua-tuakan, jugul nyon, bain Madison, disi mahamu tiki. Tapi lama-lama lompat dan akhirnya dia keluar. Lalu teman-temannya bilang, kau kok keras kepala kali kau. Tunggu kan hujan nanti kan bisa air angkatnya kau kasih. Selidik punya selidik. Rupanya kata ini tuli.
Nggak bisa dia dengar. Waktu teman-temannya bilang, jugul nion, petua-tua kan, sok-sokan kau. Dia lihat, nggak dengar dia itu. Justru yang dia lihat, dia positif. Oh, semangat kau, kamu bisa, kami mendukungmu. Lalu keluar dia. Apa yang membuat dia keluar? Pikiran yang positif. Telinga yang ditutup dari hal-hal yang melemahkan. Saya nggak tahu apa yang membuat iman itu lemah. Kamlah yang jaga hidup lu. Ada orang gara-gara Facebook dia lemah, nggak usah lagi berFacebook. Tapi kalau berFacebook pun nggak saya larang ya. Ada orang gara-gara nonton lemah dia, setiap nonton demo Jakarta. Sebentar lagi harga uang nggak ada lagi. Andikau, harga emas turun. Andikau. Padahal emasnya pun gak ada. Gak usah lagi nonton TV. Kalau saya gitu, simpel-simpel aja. Kalau tahannya kamu nonton TV, nonton. Pokoknya itu semua gak bisa dilarang. Tapi kamu tahu apa yang membuat iman itu lemah. Coba batasi. Coba pasang jaket. Apa yang selama ini membuat itu lemah. Kalau misalnya asal ketemu kamu sama kawan dusi A, lemah. Ngomongnya pun lemah. I love mungkin. I love tuh. Ya udah, pasang jaket. Masih ada. I love tuh, pasang selimut. Pokoknya batasi diri kita. Apa yang membuat iman itu lemah, batasi. Justru sekarang apa yang membuat iman itu bertambah, itulah ditingkatkan. Jadi Paulus kasih saran yang terakhir buat kita. Filipi pasal 4 ayat 8. Inilah jaket yang Paulus kasih buat kita. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Kalau saya bisa balik ayat ini, jadi saudara-saudara, semua yang salah, semua yang hina, semua yang curang, semua yang najis, semua yang pahit, semua yang gak enak didengar, semua yang disebut kejahatan, yang gak patut untuk dipuji, jangan dipikirkan. Amin. 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 Karena itu yang akan membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi coba cek apa kekhawatiran 2 hari ini. Belajar serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Ingat, sifat-sifat Tuhan kita itu dahsyat sekali. Dia peduli, dia mengasihi, dia sayang sama kita. Walaupun kita enggak setia, tapi dia tetap setia. Tapi ingat, Tuhan kita juga adil. Jangan kamu gunakan kesempatan ini untuk melakukan dosa. Tuhan kita juga adil. Selain dia penyayang, dia juga adil. Perhatikan hidup kita, jaga hidup kita. Dan percayalah, jadilah padamu seperti apa yang engkau percayai.